Saudara-saudari yang dikasihi oleh Kristus, suatu kebahagiaan jikalau tentunya hari ini saya bisa bersama-sama beribadah dengan saudara dan menyampaikan firman Tuhan. Saudara, hari ini kita akan bersama-sama memikirkan sebuah tema, yaitu working out your salvation. Jadi mengerjakan keselamatan kita di dalam segala anugerah Tuhan tentunya. Mari kita akan buka surat Rasul Paulus kepada sidang jemaat di Filipi pasal yang kedua. Ayat 12 sampai 18 saya akan bacakan, saudara silakan untuk menyimaknya. Saudara-saudara, ku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermega pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah, tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dalam ibadah imanmu, aku bersukacita, dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan juga kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Pembacaan Alkitab sampai di sini. Berbahagialah mereka yang mendengar, memelihara dan melakukannya. Haleluya. Saudara dan saudari, membicarakan tema ini, saudara, mungkin kita bisa diingatkan dengan sebuah ayat di dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-13. Apa yang dikatakan di sini? Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Merdeka secara rohani tentunya. Tetapi jangan kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Saudara, tidak lama, hampir kurang lebih seminggu lebih, saudara, tanggal 17 kita merayakan sebuah peristiwa yang kita peringati, di mana kita boleh berkata dirgahayu 79 tahun bangsa dan negara kita ini sudah merdeka. Hanya sebuah pertanyaan, apakah semua sudah menikmati kemerdekaan itu? Seperti juga di dalam kehidupan kita, sudahkah kita adalah orang-orang yang sudah merdeka secara rohani? Saudara, sejarah gereja itu, saudara, selalu kita bisa melihat ada dua sisi yang bisa kita perhatikan. Yaitu yang pertama, mereka yang dikenal dengan legalisme atau dengan kata lain legalisme. Ini adalah merupakan sesuatu yang kita bisa lihat di dalam kehidupan kita. Orang-orang yang sangat-sangat menekankan tentang agama atau keyakinan lahiriah yang kita bisa lihat. Seperti misalnya di dalam kehidupan dari orang-orang Yahudi yang sangat legalisme menekankan hukum Taurat sebagai bagian di dalam kehidupan mereka. Dan mereka berusaha, dan ketika Tuhan Yesus, apakah kamu sudah menjalankan hukum Taurat? Maka mereka mengatakan, sudah seperti ini, sudah seperti itu. Seolah-olah mereka sudah menjalankan semua perintah Allah dengan benar. Walaupun sebetulnya, saudara-saudara, ketika seseorang mau menjalankan hukum Taurat dan sunat, itu tidak gampang. Sunatnya gampang lah. Tetapi untuk 10 perintah Allah, saudara, mungkin kita bisa betul 7 atau 7 kita lakukan dengan benar. Tapi ada 3 yang gagal. Saudara, artinya ketika mata rantai hukum Taurat itu diberikan, satu saja yang tidak dipenuhi, maka mata rantai itu bukan lagi seperti kalung, tetapi sudah terputus. Kita artinya mengalami kegagalan.
Tapi orang-orang legalisme ini mengajarkan bahwa keselamatan dan berkat Tuhan ditentukan oleh usaha manusia. Usaha aku, usaha kekuatanku. Itu yang dikemukakan di dalam legalisme yang terjadi. Di sisi yang lain ada yang disebut dengan antinomianisme. Antinomianisme ini meyakini orang-orang Kristen itu juga tidak terikat lagi dengan hukum Taurat atau dengan sunat. Tidak perlu kalau kamu sudah tidak disunat ya tidak apa-apa. Yang sudah sunat ya sudah. Tetapi juga hukum Taurat itu sudah lewat dan seterusnya. Sekarang kita sudah menjadi orang yang dimerdekakan di dalam Kristus. Kita orang merdeka. Oleh sebab itu keyakinan seperti ini, di dalam hal ini mereka mempunyai pemikiran sudah menerima semua berkat dari Tuhan. Berkat rohani. Lalu apa? Jawabannya karena sudah menerima keselamatan, sudah menerima anugerah Tuhan, menjadi orang merdeka. Dan merdeka juga berbuat dosa. Apalagi dengan pengaruh pandangan teologi. Ada yang dikatakan sekali diselamatkan, tetap diselamatkan. Apapun yang terjadi. Tapi ada juga yang mengatakan tentunya sekali diselamatkan belum tentu diselamatkan. Harus terus sampai pada akhirnya. Saudara, kedua-duanya pandangan ini tentu ada benarnya. Kalau boleh dikatakan sekali diselamatkan, tetap diselamatkan. Karena keselamatan itu tidak gampang-gampang diberikan. Seseorang yang diadopsi itu sudah menerima adopsi. Tidak karena kesalahan satu kali lalu dibuang. Tidak seperti itu. Tetapi juga kita diingatkan saudara. Bahwa ketika kita sudah menjadi orang-orang yang diselamatkan. Kita tetap harus menjaga. Sehingga kita tahu ada sebuah perkataan yang sangat penting. Kerjakan keselamatanmu. Saudara, mari kita akan coba memikirkan di dalam hal ini. Yaitu jemaat yang taat mengerjakan keselamatan. Seperti apa saudara-saudara? Maka Rasul Paulus itu mengatakan kepada jemaat di Filipi. Apa yang dikatakan? Saudara-saudaraku yang kekasih. Kamu senantiasa taat. Luar biasa saudara. Bukan sesekali. Tetapi dikatakan senantiasa taat. Artinya saudara ini adalah ketaatan yang konsisten. Ketaatan yang terus menerus. Ketaatan yang dijaga untuk tetap taat di dalam begitu banyak hal yang bisa membuat di dalam kehidupan kita tidak taat. Kita tahu ada satu istilah yang dipakai di dalam studi psikologi. Kita mengenal istilah disosiasi. Artinya disosiasi ini merupakan sebuah keterputusan antara apa yang diyakini dengan apa yang dilakukan. Yang diyakini apa, yang dilakukan apa. Itu yang terjadi. Oleh sebab itu keterkaitan antara keyakinan dan perbuatan ataukah keterputusan disosiasi ini menghadapi sebuah persoalan hidup yang tidak ditentukan semata-mata karena kita disebutkan sebagai orang Kristen atau sebagai orang-orang yang beribadah. Bagi Rasul Paulus ibadah itu harus terwujud secara konkret dalam kehidupan. Keyakinan dan perbuatan yang terjaga secara selaras. Dan Tuhan ingin kita bertumbuh dalam ketaatannya. Oleh karena apa? Alkitab jelas mengatakan, apa yang dikatakan? Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Ada iman, tapi tidak ada perbuatan. Sebab itu betapa pentingnya keselarasan antara iman kita dengan perbuatan kita. Jangan pisahkan, karena ini merupakan sebuah paralel, sebuah kebersamaan yang harusnya terjadi. Saudara, kita coba bicarakan tentang dikatakan tetap kerjakan keselamatanmu. Artinya apa? Artinya keselamatan itu adalah usaha dari manusia. Usahaku. Kan disuruh kerjakan keselamatanmu. Jadi ini adalah usahaku. Saudara,
keselamatan juga bukan usahaku plus usaha Allah. Bukan juga seperti itu. Aku dan Allah tidak seperti itu. Tetap kerjakan keselamatanmu juga tidak berarti jemaat atau hidup orang yang dikatakan jagalah keselamatan atau tetap kerjakan keselamatan itu bukan berarti belum selamat. Juga bukan berarti bukan tidak yakin selamat atau keselamatan bisa hilang. Karena keselamatan itu adalah diberikan kekal oleh Tuhan. Sehingga kalau kita baca di Efesus pasal yang pertama, dikatakan bahwa orang-orang yang sudah percaya itu dimeteraikan oleh Roh Kudus. Saudara tahu kata meterai itu penting sekali di dalam masalah jual beli. Jual beli itu selalu menggunakan meterai. Kita tahu kalau kita sudah dimeteraikan Roh Kudus, keselamatan kita itu dijamin. Tetapi tetap harus dikatakan dikerjakan. Ini yang penting sekali. Saudara, kata yang disebut seperti ini adalah dikatakan dalam bahasa Yunaninya itu mempunyai pengertian adalah kerjakan. Itu harus dikerjakan dengan apa? Dengan tuntas. Harus selesai. Artinya saudara, keselamatan itu dimulai saat kita percaya. Itu adalah panggilan kita percaya kepada Tuhan. Dan kita harus jaga sampai kita bertemu dengan Tuhan. Pada waktu kita bisa memulainya, itu bisa kita mengakhirinya. Harus tetap dijaga. Saudara tahu, di dalam perjalanan kehidupan saudara dan saya, banyak hal-hal yang kita kerjakan, kita mulai dengan baik, tapi kita tidak bisa akhiri. Saudara, saya di dalam perjalanan kehidupan menjadi seorang yang percaya. Dari sekolah, dari masa kecil saya ingat sekali saya sudah ikut sekolah minggu. Tetapi saudara-saudara, di dalam perjalanan sebagai seorang anak sekolah minggu, maka pada tahun 75 saya menjadi orang yang sungguh-sungguh percaya. Tahun 77 saya masuk sekolah teologi dengan hati yang menggebu-gebu. Saya, saudara-saudara, masuk di sekolah teologi, belajar di sana. Tetapi saudara, di tengah perjalanan sudah masuk, sudah sebagai mahasiswa, sudah berada di tingkat pertama. Saudara-saudara, satu kali pada waktu itu ada beberapa orang teman. Dia itu tiba-tiba berbicara yang sama dengan saya. Jadi ada orang berkata, John, dia panggil kan nih, seorang kakak tingkat. Itu ada yang cari tuh siapa? Xiao Jie. Sudah tahu Xiao Jie? Oh berarti ada yang Han Meili begitu ya. Dipanggil lalu saya disuruh, ya kamu dicari. Saya rasanya gak ada urusan dengan cewek itu. Saudara tahu, saya pada waktu tingkat pertama itu sudah dapat ultimatum. Karena apa? Di saat itu, dulu namanya MAAT, Madrasah Alkitab Asia Tenggara. Dosen-dosen, beberapa dosen setiap datang atau mulai orientasi sudah mengatakan, saudara di sini mau belajar, bukan pacaran. Oh tegas gitu. Sekali saudara berani macam-macam, saudara bukan hanya angkat koper tapi juga angkat kaki. Oh saudara sudah diancam begitu. Jadi pada waktu itu jelas-jelas saya tidak ada pemikiran untuk misalnya mencari seseorang atau melihat-lihat seseorang. Enggak saudara, waktu itu murni-murni saja mau belajar. Tapi saudara ada orang, dicari Xiao Jie itu. Saya enggak ada urusan, ada betul. Saudara waktu itu bukan pakai handphone, intercom. Panggil saudara-saudara. Saya bilang, Anda cari saya. Saya nggak sebutkan namanya lah ya. Anda cari saya, dia bilang. Tiba-tiba saudara saya kaget. Ceme ini berkata keras sekali. Siapa yang cari kamu? Waduh, aku terpukul. Waduh, rasanya nggak enak sekali. Terus saya bilang, itu tadi saya bilang teman itu bilang kamu cari saya. Siapa yang cari kamu? Saya terpukul saudara, rasanya itu kayak ditolak sebelum jatuh cinta. Waduh rasanya gak enak sekali. Terus saya diam, terus kayak pulang masuk ke asrama lagi. Waktu di asrama kembali saya setrika baju lagi ya. Waktu setrika baju terus ada yang bilang, John sudah John ketemu. Enggak
nggak ketemu. Oh, kenapa nggak ketemu? Kan itu kan tadi kan teman-teman sudah bilang, iya dicari. Enggak. Wah, itu nggak tahu sih gimana, saya cuma diam aja. Terus dia bilang ketawa. Terus dia bilang, kenapa kalian ketawa? Dia bilang ketawa. Terus dia bilang gini, oh karena kamu ingat gak hari ini hari apa? Saya jawab langsung Senin. Betul, hari itu hari Senin. Saya bilang, hari Senin. Dia bilang, enggak ini Bu, iya betul hari Senin. Hari ini hari apa? Saya bilang lagi, hari Senin yang saya tahu. Terus mereka kemudian mengatakan, kamu tahu enggak? Kamu kena April Mop. Saudara, celaka enggak? April Mop itu orang tuh ya bergurau, buat hoax, buat macam-macam, berbohong dan sebagainya. Saya sadar saudara, tapi karena saya sudah berjanji, mereka sebelum itu mengatakan, kamu jangan marah ya. Oke, saya nggak marah. Jadi saya nggak bisa marah kan. Jadi terpaksa saudara saya kebatinan saja. Karena tidak bisa marah, jadi dipendam di dalam hati. Nggak enak sekali begitu ya. Terus diam aja, terus saya bilang gitu. Cuma kemudian saya itu jadi bergumul. Saya terus ngomong sama mereka, ada kakak tingkat, ada yang satu tingkat. Saya mengatakan begini, kita sebaiknya sebagai hamba Tuhan, hidup kita ini harus sama. Jangan kita ini juga ikut-ikutan dunia. Kita ini mau dididik jadi hamba Tuhan. Kalau kita mau jadi hamba Tuhan, terus kita sama dengan dunia, bohong-bohongan, itu gak enak. Terus kalian tertawa, tapi hati saya menangis loh. Saya gak enak sekali. Karena kalian ternyata berbohong. Karena kalian menganggap saya tahu tentang April Mop dan sebagainya. Saya gak ikut-ikutan dan sebagainya. Saudara, saya malam hari itu bergumul sekali dengan mengatakan, Tuhan, aku ini sudah mempersembahkan diri. Tapi saudara-saudara itu tahun 77, saudara bisa bayangkan tahun 77. Wah, tapi saya merasa kecewa sekali. Kalau orang-orang yang sekolah teologi terus memikirkan dan menganut bahwa orang-orang lain berbohong, kita juga boleh berbohong. Karena itu April Mop, apa jadinya gitu. Saya bergumul, kalau seperti itu untuk apa saya menjadi hamba Tuhan? Saya berdoa. Saudara, setengah malam kurang lebih saudara, saya berdoa dan berdoa. Mohon Tuhan tolong, kalau Tuhan memang ingin saya keluar, ya saya keluar begitu. Tanpa dikeluarkan. Tapi kalau memang Tuhan berikan saya kekuatan. Sudah tengah malam saya sudah mengalami ketenangan. Dan saya tahu bahwa hidup itu harus dijaga. Perjalanan bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Tapi harus tetap menjaga keselamatan. 40 tahun saudara, ketika tahun 2021 emeritus terjadi di dalam perjalanan hidup saya. Saya sekarang ini sudah 3 tahun melewati dan tetap diingatkan untuk menjaga harkat martabat sebagai seorang hamba Tuhan harus menjadi teladan di dalam moralitas, di dalam integritas, kejujuran, masalah keuangan, integritas dan juga komitmen. Setiap kali ada tugas, saya mengerjakan tugas dengan sebaik-baiknya. Saudara, walaupun hari sudah 3 tahun lamanya, saya tidak artinya menjadi seorang yang ada di struktural gereja. Tetapi saya menjaga kehidupan rohani. Di dalam doa, di dalam membaca Alkitab. Walaupun tidak melayani jemaat teman-teman yang membutuhkan bantuan, kita tetap bisa bantu. Saudara, ini adalah penting sekali kekonsistenan. Saudara, kita tahu mengerjakan sampai selesai itu saudara bukan separuh-separuh. Seseorang dikatakan di dalam pepatah bahasa Mandarin, orang itu belum bisa dapat penilaian sebelum dikatakan tangannya sudah lurus ataupun sudah diam, artinya sudah meninggal. Baru seseorang bisa berkata dia seorang yang benar. Belum saudara dikatakan dia adalah seorang yang sungguh-sungguh. Karena apa? Kita masih mengalami proses perjalanan hidup kita. Saudara, bukan hanya kerjakan keselamatan, berarti menuntaskan tugas, menyelesaikan tugas. Calvin berkata begini, saudara. Keselamatan di sini artinya the entire course of our calling. Seluruh jalan panggilan kita.
menjaga. Artinya saudara, hidup kita, orang mau bicara tentang apa? Saya kadang-kadang saudara dengan gereja-gereja di dalam perjalanan 40 tahun, di dalam perjalanan kehidupan bersama dengan gereja Tuhan, saya kadang-kadang saudara, saya pernah berada di sinode. Ada beberapa sinode yang saya pernah, termasuk tentunya di GKY ini karena saya emeritus di GKY. Saudara, saya kadang-kadang bertemu dengan jemaat yang tidak puas dengan kepemimpinan, dengan hamba Tuhan. Mereka ingin membanding-bandingkan hamba Tuhan dan sebagainya. Saya cuma mengatakan begini, seorang hamba Tuhan tidak mungkin sempurna. Tidak ada hamba Tuhan yang sempurna. Terimalah mereka keunggulannya ataupun juga kekurangannya. Itu yang terpenting. Hanya tentu ada problema jikalau hamba Tuhan itu bermasalah di dalam tentu moralitas. Tetapi juga berkaitan dengan integritas. Dan juga di dalam komitmen tidak menyelesaikan tugas dengan baik. Saudara, saya pernah dengar banyak sekali orang menginginkan sesuatu yang sempurna, tidak ada. Kalau tidak ada mau cari apa? Kamu kalau Tuhan Yesus juga jadi gembala kamu, belum tentu. Karena Tuhan Yesus pun ternyata tidak diterima oleh semua muridnya, betul enggak? Ada pengkhianat Yudas, bukan? Kita tahu. Saudara, yang kedua, kerjakan keselamatan berarti kita harus menjaga relasi kita dengan Tuhan. Menjaga relasi ini, saudara-saudara, adalah kita tetap memiliki komunikasi kontak. Saudara dan saya, kita ini zaman sekarang, banyak orang itu memiliki telepon dan kalau telepon ketinggalan, itu pasti diambil lagi. Karena apa? Telepon itu seperti nyawanya. Ketinggalan dompet sekarang nggak masalah karena di handphone juga ada e-money begitu. Jadi orang tuh nggak pusing. Tapi kalau ketinggalan telepon, itu orang tuh sampai, aduh saya ketinggalan telepon. Padahal saudara-saudara dulu kita ketinggalan telepon itu gak masalah. Yang paling penting gak ketinggalan dompet. Sekarang ketinggalan dompet gak apa-apa, tapi ketinggalan handphone itu rasanya tuh gak hidup. Padahal saudara-saudara kita bisa tahu ini adalah sebenarnya komunikasi. Kalau Tuhan mengatakan kamu harus berdoa senantiasa. Kapan itu berdoa senantiasa? Saudara, setiap waktu kita berkomunikasi dengan Tuhan. Tapi bukan berarti kalau kita mengatakan berkomunikasi dengan Tuhan, itu harus dimulai dengan saat teduh, di mana setiap pagi kita penuh dengan ucapan syukur. Saudara, waktu saya emeritus dari GKI Medan kembali ke Jakarta, saudara tahu saya tidak ada di struktur gereja, tidak ada di gereja, tidak perlu datang di dalam ibadah gereja karena masih online. Saudara, saya begitu tenang sekali bisa menikmati belajar mengatakan Tuhan di Medan setiap pagi walaupun masa pandemi itu tidak ada problem. Saya siap bersama dengan pelayan-pelayan Tuhan yang lain. Tapi di sini saya artinya tidak kemana-mana, saya ada di rumah. Biarlah saya pun beribadah setiap hari, bukan setiap minggu. Saudara, menjadi satu bagian membaca Alkitab, menikmati Tuhan, penuh dengan sukacita. Sehingga hati kita itu dipenuhi dengan ucapan syukur. Itu menjadi satu bagian yang penting. Relasi dengan Tuhan. Yohanes pasal 15 ayat 4 berkata seperti ini. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah. Jikalau dikatakan dia tidak tinggal pada pokok anggur yang benar. Artinya kita harus punya relasi. Kenapa saudara di dalam hidup kita penuh dengan rasa resah, ketakutan, gelisah, melihat hari esok, masa depan kita. Karena hidup kita tidak memiliki sebuah jalinan relasi dengan Tuhan yang baik. Kalau saudara dan saya memiliki relasi dengan Tuhan yang baik, saudara kita sudah siap. Seandainya aku hari ini, malam ini, kapanpun Tuhan memanggil, karena kita punya relasi dengan Tuhan yang baik. Menjaga moralitas kita, menjaga integritas kita, menjaga komitmen kita. Itu menjadi satu bagian yang sangat penting. Saudara, dikatakan yang ketiga, kerjakan keselamatan. Itu berarti melakukan sikap hormat pada Tuhan.
Dikatakan, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Saudara, apa artinya ketika kita mengerjakan keselamatan yang sebenarnya bukan kita yang sudah mengerjakan, Tuhan yang memberikan anugerah, tapi bagian kita menjaganya. Waktu menjaga, kenapa menjaga dengan sikap hormat? Karena kita diingatkan Allah kita itu adalah Allah yang kudus. Sebab itu kita tahu kalau Allah kita kudus, kita pun harus hidup kudus. Menjaga pikiran kita, menjaga mata kita, menjaga hati kita, menjaga tingkah laku perbuatan kita. Supaya kita, saudara-saudara, tahu dan sadar selalu Allah yang Maha Kuasa itu adalah Allah yang adil. Dia juga Allah yang bukan hanya adil, tapi Allah yang kudus. Yang selalu akan menyatakan, kamu umatku juga harus menjadi umat yang kudus. 1 Petrus pasal 3 ayat 15 mengatakan, kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Saudara, ini penting sekali. Hidup kita itu berusaha hidup dalam damai, di dalam kekudusan dengan semua orang. Ibrani katakan, ini adalah hal yang serius bahwa kita, Paulus mengendaki kita, bahwa kita ini harus menjaga kehidupan yang kudus. Karena Tuhan kita, Tuhan yang kudus. Kita tidak boleh hidup sembarangan di dunia ini. Saudara, mari kita akan masuk di dalam bagian yang kedua. Keselamatan adalah anugerah Tuhan sepenuhnya. Saudara membicarakan tentang hal ini, Filipi pasal 2 ayat 13 berkata, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Saudara, dikatakan kemauan itu to will, dan juga pekerjaan itu to work atau to do. Ini adalah sesuatu yang kita bisa lihat. Kata ini di dalam bahasa Yunaninya adalah kata energon, yang mempunyai sebuah pengertian bahwa Allah itu adalah yang memberi energi. Allah yang memberikan kepada kita kekuatan. Lalu yang kedua, kata work ini juga dikatakan bahwa tindakan Allah itu menunjukkan pada tindakan yang efektif atau pasti berhasil. Oleh sebab itu, keselamatan yang kita terima itu adalah sebenarnya anugerah Allah semata-mata. Hadiah gratis dari Allah melalui pengorbanan Kristus yang tidak gratis. Saya ingin katakan, kita menerima keselamatan secara gratis. Tapi harga keselamatan yang Tuhan berikan untuk saudara dan saya itu tidak gratisan, tetapi dibayar dengan harga yang sangat mahal. Sebab itu saudara, kalau tahu bahwa harga itu sangat mahal, beranikah kita sembarangan dengan hidup kita? Beranikah kita hidup tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki? Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Maka Roma 3 ayat 24 berkata, karena kasih karunia, sekali lagi, karena kasih karunia kamu dibenarkan dengan cuma-cuma. Karena apa? Penebusan Kristus Yesus. Penebusan dengan harga yang bukan dengan harta, bukan emas dan permata, tetapi nyawanya diberikan untuk saudara. Saudara, dikatakan karisma yang artinya anugerah kasih karunia. Jadi Allah yang sudah memberikan kepada kita, semua itu adalah anugerah. Saudara, kalau kita berbicara tentang anugerah, oleh sebab itu kita sudah diselamatkan karena anugerah. Kalau mengerjakan keselamatan bukan karena usaha kita, bukan karena kerjasama antara Allah dan aku, tidak. Tetapi saudara, mengerjakan keselamatan itu harus menjaga. Tahun 1982 saya menikah, saudara. Pada waktu saya menikah,
Maka pernikahan kami menjadi sebuah pernikahan pada waktu itu sebagai seorang hamba Tuhan yang masih muda. Saya ingat tahun 82 saya menikah. Perjalanan sampai hari ini sudah 42 tahun. Saudara, waktu pernikahan itu bukankah itu hari bahagia? Mata kita, saya masih ingat saudara-saudara, kemarin saya menghadiri pernikahan jemaat GKY Medan dengan GKY Karawaci di PIK. Jadi saya datang ke sana, aduh saudara-saudara, betapa indahnya saya melihat pandangan dan sorot mata pengantin menatap, katanya strumnya sampai 200 watt. Wah, luar biasa begitu. Berpandangan, menikmati kebahagiaan, dan saya rasa itu memang seperti itu. Tapi saudara-saudara, pernikahan itu bukan hanya sehari. Pernikahan itu harus dijaga seumur hidup. Saya ingat masa-masa lampau, kalau berpergian sendiri, semua itu harus jaga anak. Maka saya yang pergi sendiri. Dari Bandung saya ke Cirebon, ke Tasik, itu semua setir sendiri, tidak ada sopir gereja. Maka saudara, saya ingat sekali kalau ke Solo saya masih bisa menggunakan kereta api. Saudara, kemana saya pergi? Semua itu yang selalu berdoa. Dan ketika saya sampai di mana saja, semua itu ketika sudah ada handphone, dia mengatakan, dia bilang, nih tolong kalau sudah sampai, kasih tahu. Tapi saudara, kadang-kadang saya nggak kasih tahu, sudah ketemu orang, ngobrol. Terus dia bilang, saya agak berdebar-debar, ada apa kok kamu nggak sampai-sampai? Saya sudah sampai, cuma tadi sudah ketemu temen ngobrol. Jadi lupa begitu. Dia ingatkan terus, saudara, itu harus dijaga. Dan saudara, kalau orang tanya, suami semu itu kan hamba Tuhan. Tenang nggak? Ya tenang gitu. Kan pendeta juga banyak yang macam-macam. Oh, bukan hanya macam-macam, 1000 macam. Ya kan? Bukan hanya macam-macam, 1000 macam. Apakah di dalam hal ini semua percaya? Semua mengatakan saya percaya. Kenapa? Saudara, tidak ada sesuatu yang saya sembunyikan. Seperti Adam dan Hawa ketika mereka bersama. Tidak ada yang harus ditutup-tutupi. Itu penting. Sekarang saudara, hari ini. Ada yang tabungan suami dan istri itu terpisah. Masing-masing gak tahu. Ada yang handphone masih pakai password, saudara-saudara. Gak boleh buka. Kenapa? Ada rahasia di dalamnya. Saudara, jikalau kita menjadi seseorang yang sudah tahu anugerah Tuhan dan harus mengerjakan keselamatan. Dan keselamatan kita itu hanya karena kasih karunia. Bukan karena kita. Seharusnya kita saudara harus jaga dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Saudara, Efesus pasal 2 ayat 8-9. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh imanmu. Bukan hasil usahamu. Tetapi pemberian Allah. Bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Apalagi saudara dengan pandangan anominianisme. Di mana seseorang ketika sudah menjadi orang percaya. Lalu dia melakukan perbuatan-perbuatan karena merasa bebas. Bahkan hidup berkanjang di dalam dosa. Saudara, beberapa hari ini, saudara, saya menerima banyak kiriman dari teman-teman, dari grup ini, dari teman ini, tentang seorang Kristen yang punya istri. Istrinya itu dipukuli, saudara, dan terekam di dalam CCTV. Sampai istrinya mengatakan, aduh ampun sakit, sudah digebukin suaminya. Suaminya itu adalah disebutkan punya jabatan-jabatan sedemikian rupa orang Kristen. Itu yang paling pertama saya katakan. Sebagai orang Kristen. Tapi tindakannya, perbuatannya begitu bejat, saudara-saudara. Itu belahan jiwanya dia pukuli, saudara. Bahkan bukan hanya pada waktu pribadi, tapi di depan. Ada artis, saudara, selegram yang dipukuli suami. Itu juga muncul di TV kan. Saudara bisa bayangkan. Padahal suaminya itu bukan baik, bukan suci. Tapi seringkali melakukan persinahan, perselingkuhan. Tapi bisa memukuli istrinya sedemikian rupa. Saya ingin katakan bukan hanya laki-laki bisa memukul wanita.
Saya punya jemaat saudara di Bandung puluhan tahun yang lalu. Itu saudara saya dipanggil. Waktu dipanggil itu di keluarga itu waktu sama-sama dia bilang, ada apa begitu. Ini anaknya telepon, Pak, papa mama lagi ribut. Si papa dipukulin si mama. Oh, si papa dipukuli si mama. Saya pikir waduh ini kenapa gitu. Tapi saudara betul, istrinya itu badannya tinggi besar. Suaminya kecil. Jadi istrinya yang bisa menganiaya suami. Hari ini saudara jangan heran karena hari ini dengan fitness center di mana-mana, wah wanita-wanita itu keker-keker saudara. Sekarang pria yang kayak tengkorak begitu takut sama istri saudara. Karena istrinya itu kalau sudah ada apa-apa digantung suaminya. Karena tenaganya gede-gede. Betul kan saudara lihat, waduh luar biasa. Kita tahu bahwa sebenarnya keselamatan kita itu adalah anugerah dari Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan. Yang ketiga, saudara kita mau bicara tentang bagaimana mengaplikasikan karya keselamatan dalam hidup. Lakukan segala sesuatu. Yang pertama, jangan bersungut-sungut. Saudara-saudara di dalam perjalanan hidup kita, saudara kita harus tahu orang Kristen itu harus mempunyai hidup yang berbeda. Karena sudah memiliki damai sejahtera Tuhan yang terpancar, hidup kita itu walaupun dalam suka dan duka tetap ada sukacita. Sekali lagi, hidup orang Kristen di dalam suka dan duka itu harus ada sukacita. Karena sukacita bukan dari luar, sukacita itu keluar dari dalam karena memiliki relasi yang erat dengan Tuhan. Pada waktu sukacita, maka kita akan menunjukkan sikap yang selalu ada sukacita, ada ucapan syukur, bukan menggerutu. Penggerutuan adalah sesuatu yang paling Tuhan tidak suka. Suami istri, kalau seorang istri sudah siapkan makanan kepada suaminya banyak protes. Ini makanan kamu mah, nggak seenak rumah makan di sana. Kira-kira si istri berkata, puji Tuhan. Enggak kan? Dia akan ngomongnya apa? Ya sudah kamu coba pindah saja makan terus di restoran itu. Coba. Saudara satu kali orang yang punya restoran juga cari restoran lain. Saudara saya ada jemaat pemilik restoran. Dia ternyata suka pergi ke restoran lain dengan teman-temannya. Mencicipi dan membandingkan dengan rasa restoran di tempat dia. Oleh sebab itu kita tidak akan sempurna. Hari ini manusia itu sangat luar biasa. Lihatlah saudara-saudara di Instagram, di mana saja orang selalu upload di mana-mana sedang apa? Makan. Makanan apa? Semua cari kuliner, makanan yang enak. Saudara doa saya dari dulu. Saya berdoa saudara bukan untuk dapat makanan kuliner enak. Saya tidak tahu di PIK ini apa karena rasanya saya belum pernah. Orang lain di PIK ini banyak makanan enak. Gak pernah karena gak ada yang ngajak. Gak pernah diajak, gak pernah ada yang mengajak. Jadi saya juga gak tahu yang enak yang mana begitu di PIK gak tahu. Karena apa? Saudara saya ini punya restoran. Punya Sophia Kitchen. Istri saya punya nama Sophia. Itu dia yang selalu masak untuk kami. Kalau dulu kami keluarga, sekarang masak untuk saya. Punya salon Sophia. Karena saudara selama 42 tahun, saya nggak sampai kurang dari 10 kali, mungkin 5 kali. Itu dipotong di salon atau potong di tempat lain. Semuanya 42 tahun dia yang potong rambut saya. Saudara saya punya salon, punya kitchen juga. Jadi artinya saudara-saudara, hidup ini selalu kita bisa melihat bagaimana di dalam hidup ini ada ucapan syukur. Saya selalu mengatakan makananmu sudah enak. Ya enak, sudah enak. Karena apa? Dia sediakan semua dengan kasih. Ya kadang-kadang kita jujur mengatakan enak gak? Enak. Ini kurang asin gak? Ya gak apa-apa lah kurang asin. Memang kita mengurangi darah tinggi dan seterusnya. Saudara kita tahu.
bahwa kita selalu di dalam hidup bersama dengan Tuhan. Keselamatan yang Tuhan berikan kita harus syukuri. Bukan kita banyak penggerutuan di dalam perjalanan hidup. Di dalam gereja Tuhan banyak saudara ketidakpuasan. Banyak sekali penggerutuan, bukan ucapan syukur. Dan saudara kita lagi dikatakan jangan bersungut, jangan berbantah. Saudara, sungut itu jaga persungutan ataupun berbantah-bantah. Semua dari sifat kita ingin menang, pendapat kita ingin gol. Apa yang kita mau capai. Saudara, saya pernah bertemu dengan di dalam perjalanan pelayanan saya. Pernah satu kali saya mengikuti rapat di sebuah gereja. Tiba-tiba ada seorang anggota majelis, saudara, menggebrak meja. Saya bingung gitu. Percis ya di tempat DPR, MPR juga. Gebrak ini rumah Tuhan, rapat majelis tapi gebrak-gebrak meja. Kenapa? Harusnya kan tidak seperti ini. Tidak perlu memaksakan kehendak kita. Karena setiap orang itu mempunyai pemikiran yang berbeda. Dari sisi mana kita pasti berbeda. Sebab itu jangan tuntut semua orang sama. Kita harus belajar terima. Pasangan kita sempurnakah? Tidak. Justru kita tidak sempurna. Dia tidak sempurna. Tuhanlah yang menyempurnakan. Membuat di dalam hidup kita bahagia. 42 tahun saya peliharakan pernikahan dengan artinya bukannya bersyukur kepada Tuhan. Mencintai dan mencintai. Sampai hari ini saudara orang bilang, Pak Joni sudah 42 tahun ada 2 orang teman. Tiba-tiba dia teman ini dari tahun 74 naik sepeda saudara dari Bandung ke Jakarta, ke Bogor, ke Ciwidey, ke beberapa tempat. Zaman orang belum sepedahan, kami bertiga itu naik sepeda. Satu kali, biasa kami bertiga ini suka ketemu begitu. Lalu makan bareng. Tiba-tiba seorang teman mengatakan begini, John, gua mau tanya. Kalau lu punya kesempatan menikah lagi, mau gak sama istri yang sama? Saya kaget begitu. Lah kenapa? Gak mungkin lah Tuhan cuma kasih 1 kali kesempatannya. Enggak, seandainya dia bilang. Kalau seandainya gak ada seandainya lah, cuma 1 kali lah. Seandainya mau gak dengan istri yang sama? Saya jawab, mau. Kenapa? Karena itu adalah belahan jiwa yang pasti harus kita cintai. Bukan kita pukuli. Kita harus cintai seumur hidup. Di tengah segala perjalanan kehidupan dia berubah. Loh, apa kita gak berubah? Berubah saudara. Kita pun berubah. Siapa bilang kita tetap ganteng seperti dulu? Tidak, kita sama. Tetapi kita harus makin bijak. Tetap mengasihi sampai hari ini saudara. Kalau dulu saudara, ya memang perjalanan hidup. Kalau zaman dulu mungkin kita akrab dengan minyak wangi. Sekarang akrab dengan minyak gosok. Dengan minyak artinya wangi-wangian, kayu putih dan sebagainya. Sudah banyak perubahan. Ya, itu adalah realitas. Saudara, kita perlu keharmonisan itu dijaga. Jangan bersungut-sungut, jangan berbantah-bantah. Bahkan dikatakan jangan hidup di dalam hal ini, hidup kita, hidup di dalam apa? Kegelapan, tetapi hidup sebagai terang. Alkitab mengatakan dunia masa kini adalah dikatakan hidup di dalam angkatan yang dikatakan bengkok hatinya. Betul saudara-saudara. Seorang pendeta mengatakan seperti ini. Saudara, banyak orang Kristen setiap hari itu nipu teman-temannya, nipu langganannya. Tapi kalau Sabtu Minggu nipu Tuhan. Saudara, saya pada waktu itu memikirkan ya mungkin ada benarnya. Tetapi ini sebuah realitas. Kita harus tidak hidup di dalam kehidupan dunia yang bengkok hatinya. Kita harus hidup justru sebagai terang. Dan Alkitab mengatakan kamu adalah terang dunia. Saudara, bintang itu saudara berkelap-kelip, kita bisa tahu. Ada bintang yang kemudian mati atau jatuh atau bagaimana. Tapi ada yang tetap. Saudara, kita diingatkan kita harus bercahaya seperti bintang. Artinya hidup, bukan mati. Bukan sirna,
bukan musnah. Kita harus tetap bersinar karena kita hidup di dalam terang menjadi terang. Ini adalah hal yang penting sekali di dalam perjalanan hidup kita. Saudara, kita tahu bahwa di dalam hal ini sebagai orang-orang yang menjaga, artinya peliharalah, jagalah keselamatanmu. Itu dengan apa? Dengan tidak melupakan firman Tuhan. Saudara, saya ingin katakan firman Tuhan ini harus kita baca. Dari jemaat yang satu ke jemaat yang lain, saya tidak bosan-bosannya mengatakan, saudara, pernahkah saudara membaca Alkitab? Jawabannya pernah. Apakah kita membaca Alkitab setiap hari? Kadang-kadang setiap hari, kadang-kadang enggak. Jawabannya lagi, kemudian pertanyaan lagi. Sudahkah kita menyelesaikan pembacaan dari kitab Kejadian sampai Wahyu? Masih gagal, sudah sekali. Jadi tidak baca lagi karena sudah sekali. Salah, saudara. Alkitab itu harus kita baca menjadi bagian hidup kita setiap hari, setiap saat kita harus renungkan. Siang dan malam dikatakan di dalam Mazmur. Sebab itu di dalam hidup kita, kita jangan melupakan firman Tuhan tapi pegang firman Tuhan. Karena ketika firman Tuhan kita pegang, itu luar biasa. Saudara, saya ingat sekali waktu di Amerika, yang menjadi dosen saya itu Pak Joseph Tong. Dia adalah seorang yang artinya sudah lulusan dari S3 untuk artinya di bidang psikologi. Tapi dia nggak ngajar, saudara. Lucu. Saya tanya sama beliau. Dia bilang sebetulnya psikologi itu adalah manusia. Kalau kita mau kembali, manusia itu tidak membutuhkan psikiater, tidak membutuhkan psikolog. Yang dia butuhkan adalah gembala yang baik, yaitu firman Tuhan yang kita bisa. Orang yang membaca firman Tuhan akan berbeda, saudara. Karena hidupnya adalah hidup yang selalu dipenuhi. Kita bercermin. Saudara, cermin itu gunanya adalah untuk kita melihat, sudahkah hidup kita beres? Sudahkah kita rapi? Atau kita masih kotor? Atau kita masih ada kotoran? Itu jelas. Firman Tuhan itu menjadi sebuah cermin untuk kita menilai hidup kita seperti apa. 1 Timotius 4:16 berkata, awasi dirimu sendiri, awasi ajaranmu. Seorang seperti Timotius pun dikatakan awasi diri, awasi ajaran. Waktu awasi ajaran, mengawasi diri artinya harus mengawasi akan ajaran. Itu sejajar, saudara, paralel. Betapa pentingnya kita bukan hanya Alkitab dibaca, tetapi harus dilakukan. Percuma kalau kita hanya membaca Alkitab tetapi tidak melakukannya. Saudara, pada waktu kita pegang firman Tuhan berarti kita harus taat. Waktu kita pegang firman Tuhan artinya kita mengasihi Tuhan yang kita harus taati. Maka pada waktu itu kita harus bisa memperjuangkan seperti Rasul Paulus mengatakan dengan sangat jelas. Bahwa sebuah perjuangan ketika dia menjadi pelayan Tuhan. Dia ingin jemaat di Filipi itu menjadi jemaat yang pada waktu dia akan satu kali bertemu dengan Tuhan. Dia bisa berkata bahwa dia bisa bersuka cita. Dia bisa merasa bangga. Dia bisa merasakan senang. Melihat bagaimana jemaat Filipi menjadi jemaat yang baik. Fokus dengan tujuan. Itu adalah merupakan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Dikatakan dengan sangat jelas sekali. Bahwa Paulus mengatakan, aku sendiri tidak menganggap, aku menangkapnya, tetapi yang kulakukan aku melupakan yang di belakang dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Fokus, saudara, dengan firman Tuhan, dengan pimpinan sekalipun kita harus menderita di dalam pelayanan. Saudara, tidak ada pelayanan yang semuanya nyaman. Saya kemarin bertemu dengan seorang gembala GKY. Dia baru saja pindah ladang pelayanannya, lalu ngobrol. Lalu semua mengatakan, kamu kok kelihatannya beda. Dulu orangnya serius sekali, saudara. Sekarang agak tersenyum, ramah begitu. Jadi semua tanya, kok berbeda ya, kamu senang ya. Saudara, dia kemudian mengatakan sebuah perkataan. Pak Joni, memang setiap jemaat yang satu seperti jemaat PIK misalnya kan, berbeda dengan jemaat di Cimone. Jemaat Cimone berbeda dengan jemaat di Bali. Pasti berbeda-beda. Sebab itu saudara-saudara ketika kita tahu
Bahwa tidak semua ketika hamba Tuhan pindah, dia mengatakan saya harus beradaptasi. Yang pertama, adaptasi tentu dengan jemaat. Kedua, dengan diri sendiri. Harus bisa terima. Saudara, saya berusaha menerima ketika tidak lagi berada di struktural, saya diberikan kebebasan. Tidak harus ke kantor gereja setiap hari, tidak perlu memikirkan program, tidak perlu memikirkan jemaat yang dengan pergumulan karena sudah ada gembala masing-masing. Saya belajar menerima bagaimana saya sendiri setiap minggu harus berganti tempat ibadah. Sebentar ada di sini, sebentar ada di mana. Sudah kita harus belajar terima. Tetapi ada sebuah komunitas keluarga yang harus tetap dijaga. Komunitas di mana kita mungkin teman-teman berolahraga. Biasa saya masih ketemu Pak Julius. Main bulu tangkis bareng begitu. Jadi senang sekali bisa melihat ada komunitas. Kita jangan fokus dengan teman-teman kita sudah pada pulang. Sudah pada meninggal. Saudara, jangan pusing dengan orang yang meninggal karena kita pun satu kali akan pulang. Kita lebih baik fokus dengan apa yang ada, punya komunitas baru dengan generasi muda. Yang penting kita sehat. Kita muda tapi kita juga tidak punya komunitas, kita tertinggal. Sebab itu saudara kita diingatkan, pegang firman Tuhan dan hiduplah di dalam sukacita. Rasul Paulus mengatakan sebuah perkataan bersukacita. Ini adalah penting, bukankah di dalam surat Filipi ini terkenal bersukacita, sekali lagi kukatakan bersukacita. Saudara, orang yang penuh dengan sukacita, sebagai orang yang menjaga, artinya yang melakukan, mengerjakan keselamatan itu, hidupnya harus ada sukacita. Orang yang penuh sukacita itu berbeda, saudara. Karena apa? Dia selalu melihat segala sesuatu dengan positif. Karena apa? Dia tahu Tuhan tidak pernah tinggalkan dirinya. Sedrastis apapun, sebahaya apapun hidupnya, Tuhan tidak pernah tinggalkan. Karena dia berkata, Immanuel, aku beserta dengan kamu. Saudara, ini menjadi sebuah bagian yang indah. Ketika saudara dan saya tahu Immanuel, kita tahu masa depan kita. Siapa yang pegang? Dia yang pimpin. Dia yang sertai. Dia yang tidak pernah tinggalkan. Saudara, mari kita mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah karuniakan sebagai kasih karunia dengan sikap yang benar. Kita berdoa.